Ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qulu ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alaqa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hukratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah banyak dilimpahkan kepada kita sekalian. Baik karunia yang berupa kesehatan jasmani, lebih-lebih karunia yang berupa hidayah. Kalau kita melihat keadaan di dalam rumah sakit, setiap kamar ada pasien. Kita sadar betapa besarnya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membicarakan tentang nikmat, saya yakin tidak akan pernah habis mengingat banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Mari kita benar-benar syukur, tidak hanya dalam segi ucapan hamdalah saja, namun syukur kita benar-benar sampai bentuk amaliyah. Sedangkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk indera-indera kita, itu tidaklah cuma-cuma. Semuanya itu ada maksud-maksud tertentu dan telah ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wala taquma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu la'ika kana anhu mas'ula aw kama qala tsumma latus aluna yauma idzin anin na'im. Dari ayat-ayat itu kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Allah melengkapi indera-indera kepada kita, sam'a, absara, afidata, la'allakum tashkurun. Makanya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas
indera-indera yang telah diberikan kepada kita seperti ini kita gunakan untuk sarana ibadah, diberikan penglihatan untuk memperhatikan alam sekitar kita, diberikan pendengaran untuk mendengarkan kalam Allah, diberikan hati untuk memikirkan tanda-tanda keagungan Allah. Karena kalau sampai kita salah menggunakan indera-indera itu akan berakibat fatal. Dalam surat 7 ayat 179 jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh aku telah sediakan neraka jahanam untuk kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Jadi Allah menciptakan neraka jahanam itu hanya untuk persiapan tempat tinggalnya jin dan manusia, di mana jin dan manusia yang telah diberikan hati, namun mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka diberikan penglihatan, tidak dipergunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Di sekitar kita itu banyak ayat-ayat Allah. Bahkan min ayatin fis samawati wal ardi. Berapakah banyaknya ayat-ayat Allah yang ada di langit dan di bumi. Yamurruna 'alaiha, di mana setiap saat manusia berjalan melintasinya, berjalan melihatnya. Makanya pernah ditulis di dalam kitabnya Imam Syafi'i. Di situ diterangkan beliau itu merasa lebih dekat kepada Allah di saat melihat alam sekitarnya, melihat tanaman-tanaman yang beraneka ragam. Satu contoh, melihat cabai, melihat tomat. Dari buah cabai, buah tomat, ada yang masih berupa hijau, ada yang separuh hijau, ada yang separuh merah, ada yang semuanya merah terus. Coba pergantian warna itu tanpa terasa, tanpa ada yang melihat. Dari situlah Imam Syafi'i merasa benar-benar lebih dekat, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar kita banyak. Walau adzanu la yasma'una biha, mereka diberikan pendengaran, namun pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka orang-orang jin yang menyalahgunakan nikmat-nikmat tersebut, indera-indera tersebut, dianggap kal an'am. Mereka itu taubahnya seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina daripada hewan ternak. Untuk itu marilah kembali kepada ayat pertama yang kami sampaikan dalam khotimah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan kabel Allah. Ini kabel. Jami'an dengan cara bersatu, bersamaan, kompak, wala tafarraqu, jangan cerai-berai. Wadkuru, dan ingatlah kamu sekalian nikmat Allah
terhadap nikmat-nikmat Allah alaikum yang telah diberikan kepada kamu sekalian. Id kuntum a'daan, ketika itu kalian saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah menghimpunkan, menyatukan di antara hati kamu sekalian. Sebelum dipersatukan, kondisi posisi manusia itu wa kuntum ala safa kufratin, kamu sekalian sudah ada di tepi jurang neraka. Ibarat ini nerakanya ya, meja ini di tebing, kita sudah ada di tebing neraka. Pak angkodakum, aku selamatkan kamu sekalian minha, dari api neraka. Jadi kalau misalkan ayat itu diperagakan dengan di film, dibentuk film, ngeri ya, keberadaan manusia itu sudah hampir belum ditarik. Saya jadi ingat istilah ini ya, Pak Broto di gambarnya. Pasangan muda-mudi asik pacaran, tapi sir-siran, bukan pacaran. Saking asiknya cerita, kedua pasangan muda-mudi duduk di tepi rel kereta api. Dari kejauhan masinis sudah, masinis petugas sendiri menarik lonceng bel, saking asiknya sama pasangannya, pasangan itu enggak kurang memperhatikan. Namun ada orang yang memperhatikan. Dengan cepat orang itu lari memegang kedua tangan pasangan muda-mudi, tawarik kelebot, dengkule bundas kabeh, kelocoran getih. Kalau kedua pasangan itu sadar, bukannya marah, justru bersyukur. Alhamdulillah Pak, kalau bukan Bapak tadi mungkin saya sudah jadi begedel. Wakuntum ala safa kufratin, ini tidak hanya di tepi rel, tapi di tepi neraka. Fa'angqadakum minha, aku selamatkan kamu sekalian dari api neraka. Sekarang bentuk syukur kita kepada Allah seperti apa? Ini tolong perhatikan betul, Selewa-selewu jamaah pengajian, ya mungkin itu mukadimah yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga kita bisa lebih semangat, lebih bersyukur terhadap karunia Allah. Mungkin kalimatnya sampai Panadoro, di Hamudin bin Osman. Apa? Lima dong ya, Ya nggih, maksudnya sampai kalimat basyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Basyarat lan dadi apa panganan aksara luwih akeh mimakanat katimbang saking barang temono apa panganan qabla dalik. Jadi kembali kemarin lusa Abu Bakar bersumpah tidak makan lagi karena sudah makan di rumahnya Rasulullah. Tamunya pun bersumpah, saya tidak akan makan. Kalau Shabibul Black tidak ikut makan. Akhirnya terpaksa Abu Bakar ngalah.
ikut makan. Namun aneh, benar-benar aneh. Setiap kali mengambil makanan yang dibawa ini bukannya habis tapi tambah banyak. Kok kamu makan seperti itu, Zal? Piringmu enggak bisa bersih, metu terus ya, dia piring. Jadi akhirnya makanan itu lebih banyak daripada sebelum dimakan. Akhirnya kedua mata Abu Bakar terbelalak. Panadoro mongko ningali, memperhatikan ilaiha maring panganan sapa Abu Bakar. Belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Jadi kedua penglihatan Abu Bakar terbelalak. Spontan pakola ngucap sapa Abu Bakar limrati maring bojone Abu Bakar, ya ukhta Bani Firas, dulur wedoke Bani Firas. Kaki celuk jenenge. Dulur wedoke Bani Firas, mahada apaan tuh? Terkejut melihat keadaan yang aneh, pemandangan yang aneh. Spontan istri Abu Bakar balat la ti aini, alangkah senangnya hatiku. Ini meripat tadi wong bukan, tapi meripat ketok. Orang yang hatinya senang dilihat dari penglihatannya sudah terlihat. Laya yakti utai panganan al-an sekarang ini aksar luweh agak minda daripada panganan qabla dalik, bahkan disalasi maratin, mungkin lipat 3 kali lebih banyak daripada sebelum dimakan. Aneh kan? Jadi Allah itu kalau mengendaki tidak ada yang sulit. Malahnya kayak dongo sehabis salam apa lazal? Allahumma la mani alima taita wala muti alima manakta wala yang bawa dal jati mingal jati. La wa qurrati aini, betapa senangnya hatiku. Sekarang makanan ini justru lebih banyak, lipat 3 kali daripada sebelumnya. Pakala saking senenge Abu Bakar mangan. Pakala mongko mangan minha sing panganan sapa Abu Bakar. Lalu sadar, pakala ngucap Abu Bakar, inama kana sak temene ana apa dalika mengkono-mengkono iku minas syaitan. Apa yang dimaksud mengkono-mengkono? Yakni yaminahu, sumpah Abu Bakar, demi Allah saya tidak makan karena sudah makan. Ternyata setelah dipaksakan ya, menghadapi kejadian yang di luar nalar. Semakalan melimangan sama Abu Bakar minha saking manganan lukmatan 10-an. Saking senengnya. Selanjutnya semakalan nulinggawa sama Abu Bakar ing panganan ila Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya makanan yang membawa keanehan itu dibawa ke rumah Nabi. Pas bakat monggo dadi apa panganan indah masangnya Nabi. Akhirnya benar-benar dibawa ke rumah Nabi. Wa kana lan ana bainana antarané kita. Di sini sebagai pembawa cerita yang menerjemahkan wa baina qaumin lan antarané kaum apa adun janji atau ikatan pamado monggo lewat apa lajalu masa. Jadi yang sebelumnya itu di antara kami ada pertemuan, ada rapat, ada perjanjian. Sehingga selanjutnya tata parona monggo bagi ingsun, mecah-mecah itu artinya bagi. Isnai asyara rajulan, 12 orang laki-laki. Ma'akuli rajulin sartane tiap-tiap wong lanang minhum saking 12 unasun pira-pira menungso dibagi menjadi 12 bagian. Masing-masing orang itu punya bawaan. Katakanlah 12 orang itu napa? Karu ketua regu. Karu ketua regu. Jadi 12 orang sebagai ketua regu, masing-masing regu ada berapa? Allahu a'lam. Kam berapa jumlahnya ma'akuli rajulin? Maksudnya di sini Pak akalu monggo mangan sapa wae minda sing panganan ajmaun. Katakanlah kalau satu regu 10 orang kali 12 120 orang sisa makanan cukup dipangan wong 120. Ini benar-benar aneh. Tapi itulah tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Mungkin kita sering mendengarkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Nabi. Pernah satu saat Nabi di masjid didekati oleh Abu Talha. Diajak bicara, Nabi suaranya sangat pelan sekali. Abu Talha orang yang mempunyai ilmu jiwa. Ilmu jiwanya itu dalam. Langsung pulang menemui istrinya. Bu, ada apa ya? Saya tadi ngomong sama Nabi kok suaranya pelan sekali, mungkinkah beliau lapar? Gak ada makanan? Ada ya. Ini ada roti sedikit, mungkin kalau untuk 5 orang saja cukup. Anak saja suruh memanggil Nabi dan mengajak 3-4 orang. Nas, tolong ya, panggil Nabi dan suruh mengajak 3 atau 4 orang. Baik, balik. Abu Talha itu bapak tirinya Anas. Sampai dia dapat Nabi belum sampai ngomong, kamu disuruh Abu Talha? Ya Rasulullah, untuk makan ya. Iya. Orang sak masjid dipanggil. Ya asal suka. Kum ila Talha. Anas melayu. Waduh, ketiwasan balik. Ketiwasan ya apa? Nabi ngajak wong sak masjid. Lah kan gak ngomong. Ya napa kalau ngomong kalau dari ngomong pun Nabi takon dhisik. Jadi ini misalnya bis masuk berdoa kanjeng Nabi.
Akhirnya Nabi menemui Ummi Salam, "Kamu punya apa?" "Ini ya Rasul, ada sedikit roti." "Ya udah, buatkan kuah." Cara tenggeri kolak roti. kolak roti. Biarkan kuahnya di atas, tunggu. Mana rotinya? Biar saya yang nyobei. Ayo Nas, mlebu wong 10. Betul, ganti mana 10? Sampai 80 orang gantek. Itu pernah juga Nabi memperlihatkan mukjizat dari Allah. Mau sholat, tidak ada air. Akhirnya dibawakan bejana, taurun itu bejana dari batu, katakanlah lumpang batu. Itu pun tidak lebar, corot telapak tangan dingin gak sedeng. Ayo udahlah, Bismillah. Ada yang merhatiin dari celah-celah jari itu seakan-akan mengalir. Mestinya digewu juara al-fatah sitok entek. Sampai arek 120 dari Anas ditakoni, "Kam turahum?" "Sab'una au samanuna." Mungkin 70, 80, bahkan kalau seandainya lebih dari itu tidak akan habis. Itu namanya barokah. Jadi minta ya ilmu yang barokah, tenaga barokah, harta yang barokah. Harta yang barokah itu tidak hanya mencukupi untuk diri keluarganya, orang lain bisa merasakan nikmatnya harta yang kita miliki. Makanya disyukuri. Kurang terus saya sampai kapan pun ya tidak pernah merasa puas. Makanya orang seperti itu dianggap fakir. Dan ini kalau Nabi mengatakan sugih, fakir tidak seperti pandangan kita, anggapan kita. Laisal fakir alladzi tarutu luqmatan aw luqmataini, walakin al fakir alladzi la yajidu ghinan. Tidak dikatakan fakir itu karena dia meminta sesuap 2 suap nasi ditolak. Maaf Pak, seporane Pak. Bukan itu. Walakin al fakir alladzi la yajidu ghinan. Fakir itu adalah orang yang tidak pernah merasa puas. Mobil gelundungan, bisa kata diangkat kan gelundung. Tapi tidak bisa merasakan nikmatnya harta kekayaan yang diberikan oleh Allah. Di sini kurang baik. Laisal ghina an kasratil mal. Begitu pula halnya kaya itu bukan dilihat dinilai dari banyaknya harta. Walakinal ghina nafsi. Akan tetapi kaya itu adalah orang yang kaya nafsu, merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki sehingga bisa merasakan nikmat karena bisa syukur. Makanya ceritanya Nabi, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka wa anta mu'min. Man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu wa huwa mu'min. Mukmin seperti itu. Apabila telah membahagiakan hatimu, kebaikan kamu, dan membuat kamu sedih kejelekanmu, berarti jiwamu iman. Maksudnya seperti apa? Digambarkan ada orang yang tidurnya di
bawah kolong jembatan. Tapi guyon. Sampai orang yang melihatnya itu heran. Lah ya wong turune iki ngisore jembatan kok iso guyon ae. Gak ketok sedih blas. Setelah ditanya, Pak, nggih Mas, ngapunten nggih, kula tanglet. Nggih, monggo. Jenengan iki wong turu ning ngisore jembatan kok iso guyon ae. Napa sing gawe sampeyan iso guyon? Pak, walaupun kula turu teng ngisore jembatan, kula merasa bangga. Napa sing membuat sampeyan bangga? Setiap waktu saya bisa salat 5 waktu dengan jamaah. Ketika ada seruan sedekah walaupun sedikit saya bisa mengulurkan tangan saya membantu mereka. Itulah yang membuat saya bangga. Dasaratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min. Sementara ada orang tidak kekurangan sedikit pun, tapi wajahnya tidak terlihat senang, cenderung mercing kaya wong ngantuk. Ya. Paduka, ya ada apa? Maaf, Paduka ini sudah tidak berkekurangan suatu apapun. Tapi saya perhatikan Paduka itu tidak pernah terlihat ceria. Apa yang menyebabkan semuanya itu? Jadi Paduka yang mulia, kamu mungkin melihat dari segi itu ya. Saya memang tidak kekurangan suatu apapun. Tapi kenapa saya tidak bisa merasa bahagia? Karena ada kendala yang berat. Apa itu? Saya belum bisa memenuhi kewajiban saya. Tidak bisa salat 5 waktu dengan jamaah. Masih sering saya mempunyai sifat bakhil dan seterusnya. Itulah yang membuat saya sedih. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min. Ini diingat-ingat ya. Ketika sudah bisa membahagiakan, menyenangkan hatimu kebaikan kamu dan membuat kamu sedih kesalahan kamu, berarti jiwamu jiwa mukmin. Bagi riwayatnya dalam riwayat lain, pakalapa mongko sumpah sapa Abu Bakar, layat amuhu ora mangan manganan. Begitu pula wakalapat langsung pas sobal maratu bojone Abu Bakar, latat amuhu orang mangan sapa wadon ing manganan. Begitu pula wakalapat diapu awil atyabu, tamu-tamunya pun tidak bersumpah untuk tidak makan. Kalau sahibul bait tidak makan, demi Allah saya juga tidak makan. Alayat amau au yat amu hatta yat amau hingga mangan sama bakar manganan. Faqala Abu Bakar hadi minasyaiton, ini adalah dari setan. Sumpah gak gelem ngerahapi tamune, makanya tidak boleh sampean poso sunah anak tamu sampean hidangkan makanan, sampean kudu batalno poso sampean. Pokok gak poso Ramadan ya, poso Ramadan salah sing daya. Salah sing daya. Enten tamu ya, lucu, gak poso kok ngomong. Ya ngomong gak ngomong, ayo aku dhewe ya gak ero ya gak takon. Ngapunten Mbah, kula mboten poso. Rasane pikir ki masih kon gak poso ya kata subuhi. Lho kan mboten guyonan. Ngapunten Mbah, kula mboten poso. Lah ya sapa sing takon?
Oh ya kene gak takon kok ngomel malah roh ah. Lah wong gede gaplok gerang gaplok kok gak poso ya. Ya kalau memang sakit ya enggak masalah. Akhirnya pada amangan jaluk sapa Abu Bakar atau amai panganan wa akala mangan Abu Bakar wa akalu lan mangan semake. Niki ya. Jadi dalam riwayat yang lain tuh Abu Bakar sudah bersumpah demi Allah saya enggak makan. Istrinya juga demi Allah saya juga. Kalau begitu jadi tamu-tamu demi Allah kami pun enggak makan. Kalau Sahibul Bait tidak ikut makan. Jadi ceritanya macam-macam. Akhirnya Abu Bakar makan, mereka pun makan. Namun yaitu anehnya diulang kembali ceritanya. Pajalu mengundadekno soake layar tahu orang angkat. Sapa wae lukmatan ing puluhan, bukan sendokan ya, puluhan. Makanya makan itu yang baik pakai jari. Aja pakai setrot. Pakai jari, pakai tangan. Setelah selesai makan, jari-jari dijilat. Baru pakai mindil. Mindil sekarang tisu. Ya. Sapu tangan, mindil. Nabi itu harus setiap habis makan dijilat. Biar orang luar mengatakan jorok, ya ini babah. Ila ro'at kejaba ningat, ila robat kejaba tambah. Robat itu dari kalimat Mama ataitum apa gitu? Mama ataitum min riba layar liar buah bi amalina salah yarbu indah Allah. Mama ataitum min zakatin bahwa yukhlibuh. Jadi apapun yang kamu berikan berupa riba itu hanya menambahkan harta manusia. Karena riba tambah. Min astalia saking isare puluhan. Aksara luwe ake minda ketimbang panganan. Nah ini diulang lagi Pakol Abu Bakar. Ya ukhta bani Biros mahada. Dulur wedok Bani Biros, jadi tujuannya Abu Bakar. Entah ini yang ibunya, ya mungkin yang ibunya Aisyah ya, karena ibunya Asma itu lain lagi. Ibunya Asma lainnya. Pakolat ngucap sapa bojone Abu Bakar wa qurrati aini bunga banget mripat ingsun. Inna jane panganan al-an saiki la aksaru yaktilwe ake minda dari makanan qabla an nakula sebelum kita makan. Pakalu monggo padha mangan yo akeh. Wa ba'salan ngutus sapa Bakar biar lawan panganan atau ngirimno ya. Wa ba'salan ngirimno sapa Abu Bakar biar lawan panganan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada karo nutur sapa Bakar anau satemene Abu Bakar akala mangan minda saking panganan. Bagi riwayatin namun dalam riwayat yang lain Ana Abu Bakrin saat temene Abu Bakar kala wis ngucap nyerahno nugasno li Abdurrahman maring Abdurrahman dunaka nglayanono sira hormatana sira atyabaka ing
tamu-tamu sira. Man wis kono ya. Layanono tamu-tamu, mulyano. Sebab Pak ini monggo sampun ingsun iku muntalikun budal ila nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pabruha monggo dirampungake min kirahum saking hidangane wong akeh qablaan aji'a sadurunge yen teka ingsun. Jadi layani tamu-tamumu dengan cara yang baik. Karena saya mau pergi ke rumah Nabi, saya makan di sana aja. Ini cerita sebelumnya atau cerita lain. Pantalako mongko tandang sapa Abdurrahman, Pak mongko nekani sapa Abdurrahman ing tamu-tamu bima indau lawan barang ana sandingnya Abu Bakar. Jadi di rumahnya Abu Bakar sudah disiapkan oleh istrinya makanan untuk tamu-tamu itu. Faqala Abdurrahman it'amu, makanlah bapak-bapak. Faqalu ngucap sapa tamu-tamu, aina rabbu manzilina. Di mana tuan rumahnya? Tuan rumah. Qala Abdurrahman, it'amu udahlah Pak. Saya makan aja. Kalau ngucap sama tamu, manahnu orana utawi ingsun iku biakilina kelawan mangan kabeh. Maaf ya Nak, kami tidak mau makan hatta yaji'a hingga teka sapa rabbu manzilina, pemilik rumah ini. Nak bapakmu gak mulai, aku gak mangan. Kalau Abdurrahman, Iqbalu udahlah Pak, terima aja. Ana saking kula pirakum ing hidangan sampean. Karena Pak Inau mongko sak temene insyaallah lamun teko sapa bakar bapak. Di sini tidak muni bapak ya, karena menceritakan. Insyaallah lamun teko sapa Sohibu Manzil atau Abu Bakar, sementara walam tat'amu sampean belum makan, lanal kiana yakti nemoni temenan ingsun min saking Pak Bakar. Nah adik sampean gak mangan Pak Bakar teko, aku Pak sing ledeh itu. Karek mangan ae cerewet. Monggo sampeyan trimo. Pak Bau monggo nolak sapa tamu-tamu. Maaf. Sudah aku katakan apapun alasannya, selama Shabibul Bait tidak ikut makan bersama kami lebih baik kelaparan. Pak Araftu monggo weruh ingsun anau satna Abu Bakar yajidilmu alaiya atas ingsun. Abdurrahman jelas, saya yakin Abu Bakar pasti akan marah sekali denganku. Walama ja'a monggo semacane teko sapa Abu Bakar nako itu ndelik ingsun. Bareng ketok suarane Pak Bakar, langsung aku sembunyi. Andu saja Pak Bakar. Faqala Abu Bakar, "Ma sanatum?"
Utaya apa gawe sira kabeh? Apa yang kalian lakukan? Pak Akbaruhu mongko ngabari sapa ngakeh ing Abu Bakar. Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Abdurrahman ya sudah disampaikan. Lo sebagai orang tua, Pak Kola Abu Bakar, ya Abdurrahman. Pasakatu mongko meneng itu. Mau meneng kata jawab. Sumakala ya Abdurrahman. Pasakatu mongko meneng itu. Nah, orang metu ya dioreng-oreng. Salah bener tetap di oreng-oreng. Langsung ya Gunsar, bodoh. Aksantu sumpah ingsun alaikang tasira. Sak temene kunta nasira tasmau rumu sira sauti ing suara ingsun. Saya bersumpah sebenarnya kamu mendengar suaraku. Benar kan? Mau menang aja teman. Bisu 1000 bahasa wis. Pakara setu akhirnya metu ingsun. Pakultu ngucap ingsun, "Sal tanyakanlah atyapaka ing tamu-tamu sampean." Sampeyan takon niki lho, Pak. Ndak kurang-kurang saya menyampaikan menyuruh mereka makan, namun mereka tetap tidak mau makan. Pak Kalu mencaso tamu sodako benar. Atana teko sapa Abdurrahman ing ingsun di lawan panganan. Benar Pak Bakar, anak Anda, anak sampean sudah berkali-kali menyuruh kami untuk makan. Memang kami yang tidak mau makan. Selama sampean tidak ikut makan. Pak Kola Wata coba Bakar, innaman tadartumuni, sesungguhnya saat temennya sira kabeh ngenteni ing ingsun, kalian tidak mau makan hanya menunggu saya. Wallahi demi Allah la'at amuhu, ora mangan ingsun ing panganan alailata ing malam ini. Ini cerita yang lain ya, nanti ya, 3 kejadian, 3 cerita, ada 3 cerita. Faqala al-akharun maca sapa kaliya wallah lanat amu kata tat amau. Tamu-tamunya juga bersikeras demi Allah kalau begitu kami pun tidak mau makan. Sehingga sampean mau ikut makan. Faqala Abu Bakar wailakum celakalah kamu bodoh. Malakum utawa apa kedue sira kabeh la takbalu ora nrimo ta takbaluna ora nrimo sira kabeh ana saking ingsun kira makum ing suguhan sira kabeh celaka. Kalian tidak mau menikmati makanan yang telah kami hidangkan. Hati nekana sira ta'amak ya ta'amaka ing panganan sira. Dadah kalau gitu bawa sini. Sini. Baca monggo teko sapa Abdurrahman bilang panganan. Bahwa doa monggo nyeleh sapa Abdurrahman Abu Bakar ya dau ing tangane Abu Bakar. Faqala bismillah dengan nama Allah al-ula minasyaiton. Yang pertama tadi artinya sumpah tidak makan tadi loh. Demi Allah saya tidak makan, itu minasyaiton. Akhirnya Pak Akala monggo mangan sapa Abu Bakar, dua akalu lan mangan sapa wong akeh sapa tamu-tamu.
Jadi ini bisa diambil kesimpulan. Jadi kalau kita ya, menghidangkan makanan kepada tamu-tamu, ya, hendaknya kita ikut merahapi. Namun kalau di hari raya biasanya ya seperti itu. Kadang-kadang ada yang sifatnya belum sampai itu, udah makan aja mumpung hari raya. Tapi ada yang memang dari tamu itu sudah puasa. Mari Pak, belum nyawa ya wes. Paling tidak kita sudah itu ya. Jadi kita ambil contoh dari hadis ini bahwa seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr, la taf'al sum wa'tir bakun banan inali ainika alaikakakun wali jasadika alaikakun wali zaujika alaikakakun wali zaurika alaikakakun fa'ikuli dikakin kakohan. Jadi tidak boleh puasa terus menerus. Puasa bagus, bahkan di waktu puasa doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau terus menerus itu justru menyalahi aturan. Salat malam bagus, tapi semalam gak turun belas, itu tidak boleh, bisa merusak kesehatan. Jadi bukannya menyehatkan, tapi malah merusak. Kenyataannya Abdullah bin Amr setelah Nabi wafat, dia menyesal. Andai kata dulu saya menerima rukhsah dari Nabi, mungkin saya tidak seperti ini. Sebenarnya usia saya belum banyak, namun badan saya sudah terlihat rusak, kelihatan tua. Ya, sebab kakean melek, kakean bosok. Ya, sama pengajian sampai di sini dulu. Dan kami, mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.